Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta du khulqin adim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal khawsus salamullah alaika rabbihi bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah amma ba'du. Lillah artinya segala amal perbuatan apa saja, perbuatan lahir dan perbuatan batin, baik yang wajib, yang sunnah dan yang mubah, lebih-lebih yang berhubungan langsung dengan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti salat, puasa, haji, baca Al-Quran, baca sholawat dan sebagainya, maupun yang berhubungan di dalam masyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari seperti makan, minum, tidur, istirahat, bekerja dan sebagainya, asal bukan perbuatan yang terlarang, asal bukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, asal bukan perbuatan yang melanggar syariat dan undang-undang. Pokoknya asal bukan perbuatan yang merugikan. Melaksanakannya supaya disertai niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas lillahi taala, tanpa pamrih suatu apapun, baik pamrih duniawi maupun pamrih ukhrawi, dengan menyertakan ibadah lillah di dalam hati, terutama di dalam segala perbuatan yang tidak terlarang seperti itu. Menurut hadis tersebut di atas, perbuatan apa saja yang kita lakukan akan mempunyai nilai ibadah atau tercatat sebagai ibadah. Dan dengan demikian sesuailah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang digariskan di dalam ayat 56 surat Al-Dzariyat tersebut. Sekali lagi harus diingat bahwa yang boleh dan bahkan harus disertai niat ibadah lillah adalah terbatas pada perbuatan yang tidak terlarang. Adapun perbuatan melanggar syariat atau undang-undang yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala yang merugikan, baik merugikan diri sendiri dan lebih-lebih merugikan orang lain, sama sekali tidak boleh disertai niat ibadah lillah, harus dijauhi dan ditinggalkan. Betapapun kecil dan remehnya, harus berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi dan meninggalkan. Pada saat menjauhi atau meninggalkan, itulah yang harus disertai niat lillah. Jangan sampai dalam kita menjauhi atau meninggalkan munkar itu didorong oleh kemauan nafsu. Harus lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin begini dan begitu. Demikian seterusnya di dalam kita menjalankan amal ma'ruf dan nahi munkar, harus dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas lillah. Jangan karena terdorong oleh nafsu supaya begini dan begitu agar tidak merusak dan menghancurkan nilai bangunan amal yang kita kerjakan. Masalah pamrih atau berkeinginan terhadap sesuatu yang menggembirakan dan menyenangkan, ingin kepada kebaikan-kebaikan seperti ingin pahala, surga dan sebagainya, atau takut dari sesuatu yang menakutkan seperti kesusahan, penderitaan, siksa neraka dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Bahkan sewajarnya harus begitu, sebab manusia tidak lepas dari sifat basyariyah yang mempunyai keinginan dan harapan serta kemauan-kemauan yang semuanya bersumber dari nafsu. Dan nafsu itu pun suatu anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia sehingga menjadi makhluk yang lebih lengkap dan paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Maka nafsu seperti itulah yang harus diarahkan menurut arah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu liya'buduni tersebut.
diarahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diarahkan pasti akan terjadi timbunan bahwa nafsu yang serakah dan mengakibatkan penyelewengan dan penyalahgunaan yang akibatnya akan menghancurkan manusia itu sendiri, bahkan bisa menghancurkan umat dan masyarakat. Oleh karena itu, di dalam berkeinginan atau pamrih seperti di atas harus disertai niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih jelasnya, ketika kita bersembahyang, berpuasa, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca sholawat dan sebagainya, supaya disertai niat beribadah sungguh-sungguh ikhlas lillah. Jangan sampai kita melakukan semua itu tadi karena ingin surga, ingin pahala, takut neraka, ingin terhormat, ingin terpuji, ingin kaya dan sebagainya. Begitu juga ketika kita bekerja, belajar, berjuang untuk bangsa, agama dan negara, mengurus dan mengatur rumah tangga, kita ke sawah, ke pasar, ke kantor, ke toko, dan ketika kita makan, minum, tidur, istirahat, mandi dan sebagainya supaya disertai dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, lillah tanpa pamrih. Begitu juga ketika kita berkeinginan, berkemauan, berangan-angan, berpikir dan sebagainya harus disertai niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lillah. Jadi benar-benar melaksanakan pernyataan yang kita baca pada setiap sholat, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin.